Bahan untuk membuat pastel: bihun, wortel dan buncis, bawang merah, bawang putih, garam, merica dan gula, saus tiram, dan telur. Bahan untuk membuat kulit pastel: tepung terigu serbaguna, garam, air, dan mentega yang sudah dilelehkan. Selanjutnya, panaskan minyak. Minyaknya secukupnya saja ya. Lalu tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai harum ya. Setelah harum, masukkan wortel dan buncis. Tumis kembali sampai sedikit agak lunak. Setelah itu, tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering ya. Lalu masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas. Lalu tumis kembali. Lalu masukkan garam, merica dan gula. Lalu tumis kembali ya. Masukkan saus tiram. Tumis sampai airnya menyusut ya. Kalau misalkan airnya masih ada tapi sudah diangkat, nanti cepat basi. Jadi pastikan bihunnya kering tanpa air. Setelah kering, lalu angkat dan siap untuk menjadi isian pastel. Setelah itu, kita ke tahap pembuatan kulit pastel. Aduk garam dan tepung terigunya. Asal rata saja ya. Masukkan mentega yang sudah dilelehkan. Lalu aduk-aduk sampai tepung terigunya tercampur dengan menteganya. Setelah tepung terigu dan mentega cairnya tercampur rata, ini ciri-cirinya berbutir-butir ya. Nah, pastikan semuanya sudah tercampur. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit, karena kelembapan tepung itu berbeda-beda. Jadi airnya bisa kita rasa ya, dikira-kira aja gitu. Nah, aduk sampai sedikit menggumpal. Setelah itu, saya akan melanjutkan dengan menguleni dengan tangan. Pastikan tangan kita sudah bersih ya. Sebelum mengadoni, kita harus cuci tangan dulu agar tidak ada bakteri yang mengikut. Nah, di sini saya masukkan air sekitar 95 ml. Dirasa saja ya, jangan terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Oke, uleni sampai tercampur saja. Nah, setelah tercampur seperti ini ya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Ini pas dan bisa untuk kita bentuk.
Sebelumnya saya akan istirahatkan selama 10 menit saja ya, agar kulitnya lebih elastis. Setelah itu, kita bagi-bagi adonan. Nah, saya bulat-bulatkan seperti ini. Ini satu bulatan, satu pastel ya. Tapi kalau nanti ada sisanya, kita bisa pipihkan kembali, tapi rehatkan dulu ya, agar adonannya lentur kembali. Nah, setelah itu sisihkan dan ambil satu adonan. Lalu gilas dengan rolling pin. Pakai gelas juga bisa ya, gelas yang panjang itu loh. Nah, ini gilas sampai tipis, tapi jangan terlalu tipis banget ya, nanti bisa robek. Tapi jangan terlalu tebal juga, nanti matangnya lama. Nah, dikira-kira saja ya. Ini sangat lentur banget. Nah, setelah itu saya akan cetak dengan tutup toples. Pakai apapun juga bisa ya, diakalin aja. Nah, ini sisanya bisa dipipihkan kembali asal direhatkan. Lakukan kepada semua adonan sampai habis. Setelah itu, kita masuk ke tahap memilin ya. Ambil satu adonan yang sudah dicetak. Masukkan 1 sendok makan isiannya. Nah, ini dicubit-cubit ya. Dirapatkan agar isiannya tidak keluar. Nah, dicubit-cubit sampai tertutup ya. Nah, ambil dari satu sisi ujung, lalu putar, tekan, putar, tekan, putar, tekan. Yang muternya jarinya ya, ibu jarinya. Nah, tekannya agak kuat agar tidak keluar. Saya contohkan lagi ya. Ambil 1 sendok makan isiannya. Jangan terlalu penuh, nanti keluar. Nah, tekan. Rapatkan ya, agar tidak keluar. Dicubit-cubit. Nah, ambil dari sisi ujung. Lalu tekan. Putar, tekan, putar, tekan. Pakai ibu jari ya. Nah, lakukan sampai semuanya habis. Selanjutnya saya bekukan ini agar tidak saling lengket ya saat nanti disatukan. Nah, ini saya menggorengnya dengan api sedang cenderung kecil. Minyaknya harus panas ya. Nah, ketika bawahnya sudah kekuningan, bisa kita balik ya. Ini saya menggorengnya dengan keadaan beku ya di dalamnya. Nah, kalau misalkan di dalamnya beku, ini menggorengnya dengan api sedang cenderung kecil, jangan besar, nanti cepat gosong. Nah, goreng sampai ke kuning kecoklatan.
Nah, ini dia hasilnya. Kulitnya crispy, dalamnya enak banget. Ini cocok banget untuk buka puasa. Selamat mencoba ya, Mam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.